Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, pihak kepolisian telah mengamankan seorang pria berinisial DR yang acting dibegal ataupun berpura-pura dibegal. Videonya pun sempat viral di media sosial dan disebutkan dalam video viral lokasi pembegalan yang dialami DR saat melakukan actingnya berlokasi di jalan raya di wilayah Lengkong. Sini DR sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Sukabumi. Kita akan mencoba mendengarkan keterangan dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Dan di sana sudah ada Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede, ada Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Dian Purnomo, dan di sana juga ada Humas Polres Sukabumi Ibda A Saiful Rahman. Jago wartawan. Bisa dimulai? Udah. Cahayanya kurang? Cukup gelapin. Aman. Oke ya. Dimulai. Siapa yang mau nanya? Komandan, ini yang acting dibegal ini kronologisnya seperti apa sih sampai dia berpura-pura dibegal, di mana lokasinya? Baik, pada hari ini hari Rabu tanggal 11 April 2023 Polres Sukabumi melaksanakan rilis kejadian yaitu kejadian membuat laporan palsu mengaku dibegal. Kronologisnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 berawal di TKP seputaran Lengkong salah satu jalan utama dari Lengkong, ditemukan seorang pria yang tergeletak di pinggir jalan oleh warga yang kebetulan melintas. Kemudian pria tersebut mengaku baru saja mengalami kejadian dibegal. Kemudian oleh warga tersebut dibantu untuk dibawa melapor ke Polsek Lengkong untuk membuat laporan polisi. Hasil daripada laporan polisi yang dibuat, anggota karena kasusnya kasus begal atau pencurian dengan kekerasan melakukan olah TKP ke TKP, kemudian bersama dengan Satreskrim dan tim Opsnal dilakukan olah TKP, pengumpulan saksi-saksi, dan ternyata semakin didalami, termasuk didalami dari keterangan yang mengaku korban atas nama DR, ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Berangkat dari situ, anggota lebih mengintensifkan pengumpulan alat bukti fokus kepada yang mengaku korban atas nama DR. Ternyata dari hasil pendalaman ditemukan notifikasi masuknya debit ke m-banking daripada handphone atas nama DR. Dari situ kemudian dilakukan pendalaman dan akhirnya yang bersangkutan bernama DR mengaku bahwa dia yang sebelumnya mengaku dibegal uang sebesar 10 juta untuk membeli kambing adalah laporan palsu. Berangkat dari tersebut, rekan-rekan semua, alibi yang disampaikan beliau akhirnya bisa dipatahkan oleh keterangan-keterangan saksi yang ada, dan yang bersangkutan kita pidanakan dengan kasus membuat laporan palsu sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 220 KUHP. Kronologis ataupun modus yang disampaikan oleh yang bersangkutan, alasan karena membuat laporan palsu tersebut adalah yang bersangkutan diberikan uang modal oleh istrinya yang bekerja di luar kota untuk membeli kambing sebagai bisnis usaha jual beli kambing. Namun karena ada kegiatan lain, uang tersebut dipakai untuk berfoya-foya bersama wanita idaman lainnya.
karena tidak bisa mengembalikan, akhirnya membuat laporan palsu untuk meyakinkan istrinya tersebut. Dari tersangka kasus laporan palsu dibegal, kami mendapatkan barang bukti yang diamankan, antara lain 1 unit kendaraan bermotor yang digunakan oleh pelaku DR pada saat bermodus operandi seolah-olah dibegal. Kemudian uang tunai sisa dari uang 10 juta yaitu sebesar 4.300.000, handphone yang berisi notifikasi terkait dengan masuknya debit, kemudian tas yang digunakan pelaku yang menjelaskan bahwa tas tersebut adalah yang dibegal, kemudian pakaian yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian dibegal, dan yang terakhir adalah laporan polisi yang dibuat oleh yang bersangkutan di Polsek Simpenan, yaitu laporan polisi terkait menjadi korban kasus begal di Polsek Lengkong. Itu mungkin yang bisa dijelaskan oleh kami terkait dengan kasus tersebut. Ada pertanyaan lain? Dia punya ide untuk dibegalin dari mana? Jadi karena merasa bingung, tidak bisa mengembalikan uang yang sudah terpakai, akhirnya mencoba berinisiatif untuk seolah-olah menjadi korban. Di TKP ini kan resah. Boleh nggak si korban meminta maaf ke publik bahwa dia benar-benar melakukan rekayasa laporan palsu? Baik, nanti kita acarakan tersendiri ya dengan PIK ya. Selain foya-foya, uangnya digunakan buat apa lagi? Kalau pengakuan dia 5.700.000 itu digunakan untuk foya-foya bersama willnya. Sisanya kita lakukan penyitaan. Di wilayah mana itu poya-poyanya bersama Willnya itu? Di wilayah Simpenan. Benar. Nah, saat dia rekayasa itu dia sengaja menggeletakkan sepeda motornya lalu dia terbaring seolah-olah seperti lemas kayak dibegal atau seperti apa sih saat Ada itu? orang yang membantu. Iya, betul. Jadi yang bersangkutan bertingkah seolah-olah menjadi korban begal, motornya digeletakkan, kemudian dia berbaring sambil menunggu ada warga lain yang melewati tempat kejadian perkara tersebut. Tapi nggak ada pihak yang lain yang membantu gitu. Sementara tidak ada, karena tidak ada kejadiannya, karena tidak ada kejadian pembegalannya, jadi hanya dia seorang diri. Pasal yang dikenakan dan Pasal yang dikenakan terkait dengan kasus laporan palsu yang dibuat dalam pasal 220 KUHP. Ancaman hukuman. Ancaman hukumannya 1 tahun 4 bulan. Yang bersangkutan akan kita terapkan wajib lapor Senin Kamis. Ditahan dengan satu wanita atau beberapa wanita lain? Kalau pengakuan yang bersangkutan ada wanita di dalam lain. Lebih dari satu wanita. Satu. Ya, satu. Yang bersangkutan tidak kita lakukan penahanan karena ancaman pidananya di bawah 5 tahun dan bukan dalam pasal pengecualian. Nah, ini kan dia dikirim uang sama istrinya yang bekerja di luar kota, sedangkan dia sendiri bekerja apa sih sehingga ketika dikirim uang dipakai poya-poya langsung? Yang bersangkutan tersangka DR ini adalah peternak domba. Jadi uang 10 juta dikirim oleh istrinya untuk tambahan modal belanja domba. untuk himbauannya seperti apa? Untuk himbauannya kepada warga masyarakat yang mencoba-coba berniat untuk membuat laporan palsu agar dipikirkan kembali, karena dampaknya adalah bisa menjadi tersangka dan masuk penjara. Oke, baik Tribuners, ternyata itu dia keterangan kaitan dugaan korban begal yang membuat laporan palsu. Maaf. Bakar awas. Apa penyebabnya kok bikin berniat untuk membuat laporan palsu? Yang keras. Baik, Tribuners, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Rizal Jadin melaporkan dari Palabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat.